Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Monggo kita lanjutaken ngaji kita kitab Mabadiul Fiqih. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kita hadiaken dumateng musannif pengarang kitab ini Syekh Abdul Jabbar yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Mugi-mugi kita pinaringan sehat walafiat, panjang umur, umur ingkang barokah, sehat walafiat, rezeki ingkang kathah ingkang barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang cara menyucikan najis. Taharatun najasatil ainiyati. Taharatun najasatil ainiyati. Taharatun najasah utawi nucikaken najis al ainiyati kang bangsa benda, kang najis ainiyah, mutawassithah yang bangsa ainiyah. Kemarin sudah hukmiyah. Iku yusalu den wasuh apa mahalluha panggonane najis ainiyah bil ma'i kelawan banyu hatta yazula hingga ilang apa ta'mun najasati rasane najis warihuha lan gondone najis walaunuha lan rupane najis wala yadurru lan ora melarati apa baqa utami tetepe rasa wahdahu halis wijine rasa awir rihi utawa gondo walauni utawa rupa ma'an hale karune asura dzalika kang angel apa dzalika mengkono-mengkono zawal. Taharatun najasatil ainiyati, cara menyucikan najis ainiyah. Yusalu mahalluha, membasuh tempat dari najis ainiyah tadi itu bil ma'i dengan air. Jadi tempatnya atau yang kena najis tadi itu disiram dengan air hatta yazula sehingga hilang ta'mun najasati rasanya najis warihuha dan baunya najis walaunuha dan warnanya najis. Jadi seperti yang kita ketahui, kita pelajari kemarin bahwa najis mutawassithah itu dibagi menjadi dua, hukmiyah dan ainiyah. Ainiyah itu yang ada rupanya. Bagaimana cara menyucikan terlebih dahulu adalah dihilangkan dulu ininya, bendanya dulu. Bendai dihilangaken riyen. Umpamane tengah-tengah masjid kena lintunge pitik tengah-tengah
Ya. Waduh kena lintunge PT. Apa kudu dipel kabeh? Nan nggih sengkleh. Apa maneh Masjid Nabawi siji terus dipel kabeh. Jadi yang kena tadi itu diisolir, ya. Ditandai dulu, diamankan. Kula nate pas nyipeng teng Masjid Ampel, riyin jaman si SMA, nyipeng teng Masjid Ampel, di tengah-tengah masjid itu ada orang antik gitu ya. Jadi antiknya itu apa? Dikerumuni orang, terus disuruh pakai kaos kaki kresek. Lha apa wong iku kaos kakian kresek metu teko masjid. Lo tanggal-tanggal ternyata ngompol. Tengah masjid, Masjid Ampel, tengah-tengah masjid ngompol. Ya Allah. Ngompol. Jadi tempat yang najis tadi itu dibersihkan dulu ainun najasahnya. Lintungnya mau dibersihkan, disolir di daerah itu tok ae. Bersihkan sampai bendai gak ono, terus napane baune gak ono, warnane gak ono, terus rasane yo gak ono, nek didilati sapa sing gelem dilat. Wis bersih kabeh baru disuceni pakai air suci. Dialiri air, lu kan gak mengalir Pak, ya mengalir di situ, diperes mana dibuang, terus dialiri air lagi yang suci dan mensucikan. Nek di pel kabeh Pak, ya apik ae, kowe gak sengkleh ngono ya. Itu cara menyucikan dari najis ainiyah. Lah nek karpet ngeten iki, Pak. Karpet ngene ya napa? Winginane kan kena ya. Daerah pundi? Enten sing kena. Napa arek cilik ya. Ya diisolir, ditokne. Ngeten iki malah gampang. Kenapa? Karena dikeluarkan sudah diisolir ya. Terus mari ngono dikelocor ae terus kenceng iku mau. Dan berarti di situ tok. Baru kemudian sampai tidak terasa, tidak ada warna, tidak ada bau, udah berarti sudah suci dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Wala yadurru baqa'ut ta'mi, dan tidak membahayani, tidak menjadikan najis lagi kalau sudah diupayakan. Misalkan baju kita ini kena nopo biasanya darai nyamuk nih ya, ceplok, darai kena darah. Wis dipakai nopo niki diberseni, dicuci, terus pakai dibaiklin, sik tetep merah. Si ono sisae, Pak. Si ono sisae. Wala yadurru baqa'ut ta'mi, maka tidak membahayakan. Tidak membahayakan itu maksudnya tidak beralih menjadi najis, tetap najis karena memang sesuatu yang tidak bisa dihilangkan tadi itu. Wahdahu salah satu dari ainun najasah tadi yang tertinggal setelah diupayakan maksimal. Awrihi wal launi, ataupun warnanya tetap merah, ataupun si ono ambu-ambune dedek padahal wis digosok temen lho Pak, tapi si ono ambu-ambune dedek. Dengan syarat sudah diupayakan dengan maksimal, dengan syarat sudah dibersihkan dengan sesuai dengan aturan yang ada, tetapi masih tetap tertinggal itu, maka hal itu tidak jadi masalah. Hal itu tidak jadi masalah karena sulitnya menghilangkan itu. Jadi gunting mawon Mbak diganteni kain lian dari tembelan. Ya monggo mboten napa-napa. Cuma enggak usah terlalu ngangel-ngangeli.
Enggak usah terlalu ngangil-ngangil. Taharatul khamri. Taharatul khamri utawi iki iku nuceni arak. Tadhuru dadi suci apa al khamru arak. Idza sorot tatkalane dadi apa arak khollan iku khollan cuka binafsiha sebab awak dhewe arak. Arak itu najis napa mboten? Arak niku najis napa mboten? Najis. Arak niku najis. Minum-minuman keras itu najis. Selain haram juga najis. Tetapi arak itu akan bisa menjadi suci kembali. Manakala wis dibiarno arak itu terus kemudian berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Duka saged mboten. Mboten nate semerap. Nah, nggih saged nggih. Arak dijarno dadi cuka. Arak mboten semerap. Tapi menurut kitab itu arak nih dijarno itu dadi cuka. Arak nih dijarno dadi cuka. Artinya kalau cuka kan sudah tidak memabukkan. Jadi hilang memabukkannya itu sudah melayang ya, dengan menguapnya itu. Maka jadi suci kembali. Taharatu jildil maitati. Taharatu jildil maitati utawi iki iku nuceni kulite batang. Batang ya, niki batang. Yatuhuru dadi suci apa jildul maitati kulite batang. Bidabri kelawan den sama. Illa jildal maitatil kalbi kejaba kulite batange asu. Wal khinziri lan celeng. Wa ma tawallada minhuma wa ma tawallan barang tawallada kang kemana apa barang minhuma saking kalb dan khinzir, dari asu dan dari celeng. Au min ahadihima atau dari salah satu keduanya. Ma hayawanin tohirin sertane hewan yang suci. Nah, bagaimana cara menyucikan bangkainya hewan? Menyucikan bangkainya hewan. Hewan yang sudah jadi bangkai itu dagingnya halal atau betul dimam? Hukumnya bangkai kemarin apa? Najis atau betul? Najis. Bahkan hewan yang masih hidup saja, tapi kalau bagian dari tubuhnya dipisah dari hewan yang hidup itu najis atau betul? Najis. Nah, tetapi masih bisa digunakan, masih bisa dimanfaatkan. Apanya? Kulitnya, bukan dagingnya. Kulitnya bisa dimanfaatkan. Misal, nonggoni kali napa niki wedhus, kintir, sik tas di gua. Kan berarti sik gak rusak. Ini kecuali nek wis kembung ngono berarti ya wis rusak. Sinyar utawa wedhuse wakto. Durung sampai ya wis mati kena apa? Kena gigit apa nyamuk terus mati. Wedhus kena gigit nyamuk mati. Nggih. Mati kan gak kebeleh. Nah, kan berarti kan batang. Lah itu masih bisa dipakai. Apanya? Kulitnya saja. Kulitnya saja masih bisa dipakai. Hukumnya batang tadi itu najis, tapi masih bisa disucikan dengan cara disama. Dikuliti sik kulite, dipisah dari dagingnya, terus kemudian disucikan. Disucikannya namanya dengan disama. Bagaimana caranya menyama itu? Ya koyok sampai nek berseni kulit apa iki? Kulit itu yang pakai nopo biasa enjet ya. Pakai enjet dipanasi, terus kemudian dikerik, diperseni, disucikan. Nah seperti itu. Lah kulit dari batang tadi itu
hukumnya jadi suci. Garis bawahi, suci. Tapi bagaimana Pak nek digawe nek didadekno dadi cecek Pak? Digoreng dadi apa? Nek dadi rambak Pak. Dadi rambak. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Saged mawon wong niku digoreng. Cuma oleh dipangan napa mboten? Mboten angsal. Mboten angsal. Lho, oh kejarane oleh digoreng, Pak. Ya oleh sapa sih gak ngoleh ini digoreng tok ae. Pokoke aja dipangan. Kenapa? Ya karena tetap hukumnya adalah batang, hukumnya batang. Hukumnya batang itu ya haram dimakan. Tetapi apa Pak manfaatnya disamak tadi itu? Ya disucikan toh. Nek wis disucikan kan bisa dipakai untuk sabuk, dipakai untuk jaket, dipakai untuk sepatu, cuci. Udah. Tapi tidak boleh dimakan. Kenapa kok tidak boleh dimakan? Hukumnya bangkai. Itu kalau berlaku pada hewan yang dagingnya bisa dimakan. Tapi kalau hewan yang dagingnya tidak bisa dimakan, ya tetap hukumnya tetap najis. Walaupun disamak pakai opo ya tetap najis. Apa saja hewan yang tadi itu anjing dan babi dan atau yang dilahirkan dari anjing dan babi. Anjing babi kawin dadi jingbi wingi bingji. Atau kambing kawin dengan napa niki hewan lainnya yang suci. Kambing sama asu. Apa wingi dadine bingsu. Ojo subi, subing. Bingsu ya atau babi dengan apa ngono sing pantes. Napa niki babi karo manusia jadi petkai lah itu. Ya tetap najis, tidak bisa dipergunakan. Nah itu cara menyucikan dari najis-najis. Bon.